فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang kemarin kita ambil disetorkan terlebih dahulu, barakallahu fikum. Tafadhalu. فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سبقا لمن غير بعدي. متفق عليه. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Berikutnya disimak baik-baik halaman 19. Qala al-mu'allif asbahullah, at-tafarruqu wal hizbiyatu khilafu hadyi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpecah belah dan berkelompok-kelompok di atas kebatilan itu berseberangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Karena agama Islam ini mengajak untuk kita bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah, bahwasanya tali Allah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi bersatunya bukan di atas kebatilan, bukan di atas kesesatan, bukan di atas kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan dengan syariat, tapi di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu perselisihan, perpecahan pasti akan ada terus sampai nanti hari kiamat. Maksudnya sampai mendekati hari kiamat, yang namanya perselisihan antara ahlul haq dan ahlul batil itu senantiasa ada. Antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah wad dhalal itu senantiasa ada. Tapi tidak mungkin semua umat Nabi Muhammad SAW di atas kesesatan, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, la tastami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah semuanya berkumpul di atas kesesatan. Kalaupun ada kelompok sesat, pasti di sana ada al-haq, ada al-firqatun najiyah, ada ahlus sunnah wal jamaah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Apa artinya? Senantiasa ada dari kalangan umatku yang unggul di atas al-haq, senantiasa di atas al-haq, dan tidak membahayakan orang yang mengajak mereka, dan tidak membahayakan orang yang merendahkan mereka sampai datang hari kiamat. Lihat. Jadi walaupun ada ahlul batil, pasti ada ahlul haq. Walaupun di sana ada ahlul bid'ah,
pasti ada ahlus sunnah, dan ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah tidak akan pernah bersatu. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, beliau mengatakan fa ahlus sunnati makrunatun bil jamaah kama anna ahlul bid'ah makrunatun bil furqah, fa yuqal ahlus sunnati wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ati wal furqah, atau kama qala rahimahullah. Artinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ahlus sunnati itu senantiasa dikasih iringan atau ikatan dengan al-jamaah. Jadi ahlus sunnah pasti mereka berjamaah. Al-jamaah di sini apa sih artinya? Bukan banyak jamaahnya, bukan jamaah tabligh, bukan jamaah-jamaah sesat, bukan. Al-jamaatu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Itulah penjelasannya. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh siapa? Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dinukilkan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala. Kemudian kalau datang lafaz jamaah disebutkan oleh Imam Abu Syamah rahimahullah, haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh wa in kana al mutamassik bihi qalilan wal mukhalif katsira. Ana ulangi lagi, berkata Imam Abu Syamah rahimahullah di dalam kitab Al-Ba'its an inkaril bid'ah wal hawadis. Nah, beliau mengatakan haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh wa in kana al mutamassiku bihi qalila wal mukhalif katsira. Artinya apa? Kapanpun datang perintah untuk berjamaah, diperintahkan untuk berjamaah, berkumpul berjamaah, itu maknanya apa kata beliau? Maknanya adalah luzumul haqqi wattiba'uh, senantiasa di atas al-haq dan mengikutinya. Itulah jamaah. Jadi tidak ada catatan jamaah harus banyak orang, ribuan manusia, jutaan manusia baru dikatakan jamaah. Paham ya? Tidak. Tapi jamaah luzumul haqqi wattiba'uh. Paham ya? Berpegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya. Apa kata beliau? Wa in kana al-mutamassiku bihi qalila, walaupun yang berpegang teguh dengan al-haq itu sedikit, wal mukhalif katsira, dan yang menyelisihi banyak. Paham ya? Berarti tolak ukurnya di situ barakallahu fiik, bukan sedikit banyaknya pengikut, tapi tolak ukurnya adalah apa? Berpegang teguhnya dia di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah tolak ukurnya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah ratusan tahun, bahkan dikenal dengan 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun maksudnya, berdakwah yang ikut sedikit. Anaknya pun tidak menerima dakwah. Kemudian juga istrinya pun tidak mau apa? Ikut ajakan tersebut, tapi tidak dikatakan dakwahnya gagal. Tidak dikatakan dakwahnya apa? Gagal. Tetap beliau dikenal dengan abdan syakura, hamba yang bersyukur. Bayangkan itu. 950 tahun berdakwah. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan hiburan kepada orang-orang yang sedikit jumlahnya tapi di atas al-haq, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Sebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami'. Beliau mengatakan afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunanir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat. Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunanir rasul sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Apa artinya? Yang paling afdal dari kalangan kaum muslimin, yang paling baik dari kalangan kaum muslimin adalah seseorang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul yang sudah terpendam. Sudah terpendam, sudah hampir punah, sudah mati sunnah tersebut, dia hidupkan kembali, dia dakwahkan kembali, dia pancarkan kembali. Padahal sudah padam, sudah hampir punah. Kemudian apa kata Imam Bukhari rahimahullah? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqalun nas. Itu syahidnya. Fasbiru
ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian wahai ahlus sunnah rahimakumullah, karena sesungguhnya kalian itu adalah manusia yang paling sedikit. Ahlus sunnah itu paling sedikit di mana-mana mereka berada. Karena apa? Yang berpegang teguh dengan Al-Qur'anus sunnah, setia dengannya, ucapannya, amalannya, keyakinannya itu sangat sedikit. Paham ya? Ujian demi ujian, bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi datang terus. Tapi yang bersabar di atas sunnah, terkhususkan di akhir zaman, itu semakin sedikit. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bersabarlah kalian wahai ahlus sunnah rahimakumullah, semoga Allah telah merahmati kalian, karena sesungguhnya kalian adalah apa? Adalah manusia yang paling sedikit. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Adapun berkelompok-kelompok, berpartai-partai, itu bukan termasuk petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat tadi, kama anna ahlul bid'ah makrunatun bil furqah. Sebagaimana ahlul bid'ah itu senantiasa diiringi dengan furqah, perpecahan. Di mana ada perpecahan, pasti ada perpecahan. Di mana ada perpecahan, pasti ada perpecahan. Naam, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqah. Ini sunnatullah jalla wa ala. Karena as-sunnah wal bid'ah bagaikan apa? Kazait wal ma, la yastami'ani abada. Jadi as-sunnah dan al-bid'ah itu bagaikan apa? Air dengan minyak, tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Di mana ada as-sunnah, pasti musuhnya adalah kebid'ahan. Di mana ada kebid'ahan, pasti ada orang-orang yang menegakkan as-sunnah. Paham ya? Agar apa? Padam bid'ah tersebut, kemudian terbit as-sunnah. Agar apa? Al-bid'ah hancur, kemudian tegaklah as-sunnah. Tapi perlu kesabaran. Paham ya? Perlu kesabaran. Karena dalam berdakwah tidak ada yang namanya paksaan. Dakwah maksa itu bukan ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan apa adanya. Qala Allah, qala Rasul, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Diterima alhamdulillah, enggak terima sabar. Itu dakwah Ahlussunnah. Dakwah Ahlussunnah kok maksa, itu tidak benar. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Jadi hidayah manusia bukan di tangan kita. Kita hanya menyampaikan saja. Ini yang benar sesuai dengan as-sunnah. Ini bid'ah tinggalkan. Orang yang kita nasihati nerima atau tidak, itu tergantung hidayah taufik, dia dapat atau belum. Bisa dipahami? Adapun kita maksa, itu bukan wewenang kita. Kita hanya menyampaikan. Lasta 'alaihim bimusaytir. Kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Ya atau tidak? Naam. Kita mendakwahkan bertahun-tahun, berbulan-bulan, yang ikut 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, tidak masalah, disyukuri. Karena apa? Hidayah taufik itu mahal istilahnya. Jarang orang yang barakallahu fik dibukakan pintu hidayah sehingga mengenal kebenaran. Mafhum? Kemudian antum lihat Rasulullah SAW berdakwah bukan waktu yang sangat pendek juga ya. Beliau berdakwah, mendakwakan tauhid. Pamannya yang setia menemani ketika dagang, Rasulullah SAW diajak waktu masih kecil waktu itu. Kemudian ketika mendakwakan agama Islam, didampingi, dibela. Namun Abu Talib yang membela Rasulullah SAW tidak dapat hidayah. Lihat. Sampai-sampai Allah telah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Rasulullah SAW cinta enggak dengan Abu Talib? Cinta. Pamannya sendiri membela dakwahnya, membela agama Islam, tapi beliau SAW sangat pengen sekali kalau Abu Talib itu mengenal hidayah dan dapat hidayah. Tapi Allah telah menakdirkan sebaliknya. Abu Talib tidak mendapatkan hidayah. Paham ya? Ada beberapa faktor. Faktor pertama, takdir Allah Subhanahu wa taala. Faktor kedua, teman-teman duduknya yang sangat jelek dan buruk. Hingga di akhir hayatnya, paham ya? Rasulullah SAW mendatanginya dan mentalkin loh, ya sembarangan, mentalkin agar pamannya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaddu laka biha 'indallah.
wahai pamanku, ucapan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan jadikan hujjah nanti, argumen di hadapan Allah Ta'ala. Ternyata ada teman duduknya jelek. Nah, siapa itu dua orang yang bisik-bisik? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Lihat, dua orang ini membisikkan Abu Thalib. Apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Posisi Rasulullah mentalkin loh ya. Rasulullah SAW mentalkin, ya wahai pamanku, ucapan la ilaha illallah, niscaya nanti kamu akan selamat. Akan ada pembelaan di hadapan Allah Ta'ala. Dua orang ini bisik-bisik kepada Abu Thalib tadi, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Bencikah kamu dengan agamanya Abdul Muthalib? Siapa dua orang ini? Yang akhirnya fa'aba an yaqula la ilaha illallah fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Na'am. Naufal. Lupa juga? Azmi. Belum juga? Coba yang masih ingat siapa ini? Raihan, tahu Raihan? Abu Jahal, satunya lagi. Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang itu bisik-bisik akhir terpengaruh juga. Lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam apa? Nah, barakallahu mendakwahi pamannya. Berarti menunjukkan bahwasanya berdakwah itu sabar. Jangan pernah maksa kehendak orang lain. Menyampaikan wajib, terus berdakwah harus, tapi memaksa kehendak orang lain bukan ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Sabar. Antum perhatikan hadis kisah Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah SAW memberikan apa? La'utiyanna rayata ghadan. La'utiyanna rayata ghadan. Rajulan yuhibbullahu wa rasuluh wa yuhibbullahu wa rasulah. Besok akan aku berikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang dia cinta Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta dia. Akhirnya para sahabat berbincang-bincang, ternyata siapa yang diinginkan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di akhir hadis apa kata Rasulullah? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Lihat itu. Sungguh, kalau seandainya Allah telah memberikan hidayah kepada satu orang saja dengan sebab dakwahmu, lihat, satu orang aja dengan sebab dakwahmu, itu lebih baik daripada onta merah. Maksudnya lebih baik daripada harta kekayaan yang di dunia ini. Jadi pahami ya, satu orang saja dapat hidayah. Makanya sabar. Jangan barakallahu fiik maksa kehendak orang lain. Terus dakwahkan al-haq ini, al-batil ini. Ini adalah apa? Bid'ah, ini adalah sunnah, ini adalah tauhid, ini adalah syirik. Dia menerima, alhamdulillah. Kalaupun dia belum menerima, doakan semoga mendapatkan hidayah. Selesai. Tugas kita bukan memaksa. Balighu anni walau ayah, itu tugas kita. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sampaikan terus. Perkara dia menerima saat itu alhamdulillah, belum menerima sabar. Tidak ada paksaan harus terima saat ini juga, enggak ada. Mafhum? Karena yang akan kita baca nanti kisah apa? Hadis mengenai perpecahan umat. Bahwasanya orang Yahud berpecah belah, orang Nasara berpecah belah, kemudian umat Nabi Muhammad SAW juga berpecah belah. Nah, tapi di sana ada busra, ada kabar gembira bagi orang-orang yang setia dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Simak ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taftariqu ummati ala 73 millah, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi wa shahahu Albani fi silsilah shahihah. Ini riwayatnya berbeda-beda. Riwayat yang biasa ma'ruf dan masyhur sering antum dengar adalah apa? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Qila
"Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Man kana mislu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Man kana mislu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dalam riwayat ada lafaz al-yawm, dalam riwayat yang lain man kana mislu ma ana alaihi wa ashabi. Artinya sama. Dalam riwayat lain al-jamaah. Man hiya ya Rasulullah? Al-jamaah. Nah, kita artikan dulu bahwasanya orang Yahud berpecah belah menjadi 71 golongan. Paham ya? Dan orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Mereka semuanya secara umum ini dapat ancaman neraka. Kenapa kita enggak mengatakan pasti di neraka? Karena 72 golongan ini masih dari kalangan orang-orang muslimin. Nah, barakallahu fik, ahlu bid'ah wad dhalal, bukan orang-orang kufar. Kalau orang kufar enggak masuk di situ. Seperti Jahmiyah, ya, seperti Rafidhah, enggak masuk dalam 72 golongan itu. Mafhum? Makanya lafaz finnar itu berhak mendapatkan ancaman neraka. Itu pendapat yang kuat ya. Karena kelompok di situ masih kelompok dari pecahan, nah barakallahu fik, kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Mafhum? Illa wahidah, kecuali satu. Kemudian ada yang bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa satu itu ya Rasulullah? Dalam riwayat al-jamaah, mereka itu adalah al-jamaah. Sudah kami jelaskan siapa itu al-jamaah. Al-jamaatu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah orang yang berpegang teguh dengan al-haq. Dalam riwayat yang lain, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana mislu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka itu adalah orang-orang yang seperti aku. Mereka itu adalah orang-orang yang keadaannya seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang mengikuti jejak dan juga ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena para sahabatnya masuk dalam apa? Masuk dalam lingkupan al-qurun al-mufaddalah. Generasi-generasi yang diberikan keutamaan. Yang Rasulullah SAW mengatakan, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi siapa ini? Para sahabat. Kemudian setelah mereka itu para tabi'in. Kemudian setelah mereka itu para atba'ut tabi'in. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Itulah yang dikenal dengan al-firqatun najiyah, at-taifatu al-mansurah, ahlus sunnati wal jamaah. Itu yang diinginkan dengan lafaz apa? Naam, al-jamaah. Sampai-sampai para ulama mengatakan, na'am barakallahu fiik, kalau seandainya mereka itu bukan ahlus sunnati wal jamaah, fama adri manhum. Paham ya? Kalau seandainya mereka ini dimaksud bukan ahlus sunnah jamaah, maka aku enggak tahu siapa lagi mereka. Paham ya? Nah, dikenal juga dengan as-sawatul a'dham, kumpulan banyak manusia yang besar. Maksudnya apa? Nah, berpegang teguh dengan al-haq, Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, kalau dengan yang ada di sini, ringkas sekali ini ya. Akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Mereka semuanya di neraka kecuali satu millah, satu golongan. Akhirnya ada yang bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Yaitu na'am barakallahu fi, golongan yang dia berada seperti aku pada hari ini para sahabatku. Mirip dengan yang disebutkan tadi. Yang Anda sebutkan tadi lebih apa? Lebih sempurna. Na'am barakallahu fi, bahwasanya apa? Orang Yahud berpecah belah, orang Nasara berpecah belah. Umat Nabi Muhammad SAW na'am berpecah belah, bercerai-berai, sunnatullah jalla wa ala. Tapi ada satu yang diberikan apa? Rekomendasi. Satu ini banyak jadi rebutan. Satu ini banyak jadikan rebutan. Jangan-jangan kami, itu pasti kami atau semisalnya. Lihat, disebutkan di akhir hadis, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana mislu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka itu adalah orang-orang yang keadaannya seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Jadi kalau cuma ngaku-ngaku, ternyata berseberangan dengan perbuatan sahabat, berseberangan dengan syariat Rasul, berarti bukan termasuk bagian daripada al-firqatun najiyah tadi. Mafhum? Kullun yadda'i waslan bil laila wa laila la tuqir lahum bidzaka. Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Maksudnya banyak orang ngaku-ngaku ahlus sunnah, sunni salafi, al-firqatun najiyah,
tapi Ahlus Sunnah berlepas diri dari pengakuan tersebut karena berseberangan. Paham ya? Jadi kalau cuma pengakuan barakallahu fiik itu belum bisa menjadikan tolak ukur. Yang jadi tolak ukur adalah amalannya, keyakinannya dan ucapannya, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Itu tolak ukurnya. Mafhum? Dikenal al-firqatun najiyah, at-thaifatul mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kemudian juga disebutkan di sini al-hizbiyah. Al-hizbiyah berkelompok-kelompok, berpartai-partai bukan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena biasanya kalau berpartai-partai berkelompok-kelompok itu akan bangga dengan kelompoknya partainya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing partai kelompok atau kelompok dia bangga dengan yang ada pada diri mereka. Dan antum saksikan partai-partai yang ada rebutan kursi jabatan, ya kan? Rebutan apa barakallahu fiik, naam, calon-calon yang akan mewakili di naam barakallahu fiik di kantor pusat misalkan. Allahul musta'an. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpartai. Dulu di Yaman ada partai namanya Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya Hizbur Rasyad As-Salafi. Hizbu Ar-Rasyad As-Salafi. Sampai waktu itu sempat heboh. Wah, ini ada partai Ahlus Sunnah ini. Paham ya? Namanya Hizbu Ar-Rasyad As-Salafi, Partai Ar-Rasyad As-Salafi. Partai Salafi dari mana? Para salaf itu enggak ada partainya. Di Indonesia dulu anak pernah lihat, wallah alam mungkin masih ada tidak Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu sempat partai sampai 40 dulu ya, 40-an partai itu ya. Ada tertutup Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bikin siapa Allah alam. Jangan-jangan grup Aswaja itu. Asli warisan Jawa, Allahul musta'an. Naam. Kondisikan ya. Yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpartai. Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha semaksimal mungkin meniti dan mengikuti jejak para salafun salih, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinannya. Jadi mereka punya prinsip lebih baik menjadi rakyat sipil sunni salafi daripada apa? Menjadi pejabat tapi banyak menyelisih syariat. Antum kita ini rakyat sipil atau bukan? Rakyat sipil aman, tenang, tentram. Orang rebutan kursi kita tenang, santai aja ya kan. Orang berani nyalek sana, nyalek sini, santai aja kita. Rakyat sipil sunni salafi. Karena pemimpin itu berat, apalagi nyalon. Ada larangannya, la tas'alul imarah. Jangan kamu menyodorkan diri minta kepemimpinan, dilarang dalam syariat. Ini nyodorkan nyalek calon legislatif. Nah, Allahul musta'an. Ingat-ingat, hati-hati barakallahu fiik. Pemimpin itu berat. Antum dan kita semuanya itu pemimpin di dalam keluarga dan berkeluarga. Kalaupun belum berkeluarga, mimpin diri sendiri. Mimpin diri sendiri, mengkondisikan diri sendiri melawan hawa nafsu, berat atau tidak? Berat. Boro-boro jadi pemimpin negara. Paham ya? Jangan pernah tertarik ya. RT pun jangan tertarik. RW jangan. Kadus jangan juga. Kades jangan. Camat, bupati sampai paling tinggi pun jangan. Rakyat sipil sunni salafi, aman insyaallah. Mafhum Bang Fikri? Naam. Rakyat sipil sunni salafi. Tanggung jawabnya insyaallah tidak sebesar orang-orang yang mimpin banyak manusia. Nanti masih tanya lagi, antum menjadi pemimpin apa yang kamu sampaikan rakyatmu seperti itu. Allahumma musta'an. La tas'alul imarah. Kalian jangan minta menjadi pemimpin. Nyodorkan aja ada larangannya. Apalagi nyalon, sama aja kan? Allahumma musta'an. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah punya undang-undang taat dan setia kepada pemimpin. Prosesnya untuk menjadi pemimpin kalau maksiat dan haram kita enggak ikut campur. Tapi kalau sudah dilantik menjadi pemimpin dan dia muslim, merintahkan perkara yang baik, yang ma'ruf, sami'na wa ta'na. Selesai. Enggak usah panjang lebar, walian katanya, setia dan pemimpin, tapi kalau ketika prosesnya enggak mau ikut katanya. Prosesnya maksiat kok gimana? Nah ya. Tapi kalau sudah dilantik pemimpin dan pemimpin sah dia barakallahu fiik, merintahkan pada perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar, sami'na wa ta'na. Kembali kepada ayat, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Mafhum? Ini selingan seputar apa? Al-firqatun najiyah. Bahwasanya
kelompok yang selamat atau ifatul mansurah, kelompok yang tolong ahlus sunnah wal jamaah itu sangat sedikit. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan apa? Fitnah, yang penuh dengan fitnah. Naam. Kemudian sedikit faedah lagi mengenai sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, Abu Muhammad kunyahnya. Beliau ini, nah barakallahu fiik, dengan Abi Hurairah anhu itu hampir sama kekuatan dan juga banyak hafalan. Tapi karena beliau nulis beda dengan Abu Hurairah anhu. Abu Hurairah anhu didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa apa? Yang sangat besar sehingga apa? Hafalnya banyak. Datang dalam hadisnya Abi Hurairah riwayat Bukhari. Suatu ketika Abu Hurairah anhu mengatakan, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsar haditsan anhu minni illa ma kana min Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktub wa la aktub." Itu bedanya. Nah, barakallahu fi. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu kunyahnya Abu Muhammad. Ada juga mengatakan Abu Abdurrahman. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Ada khilaf seputar kunyahnya. Mafhum? Kemudian kata Abu Hurairah anhu, beliau mengatakan tidak ada dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pun yang lebih banyak hafalannya, yang lebih banyak hadisnya, daripada aku, melainkan siapa? Melainkan Abdullah ibn Amr ibn As. Kenapa? Dikarenakan dulu dia menulis, aku tidak menulis. Ini bedanya. Jadi Abu Hurairah anhu hafalan, Abdullah bin Amr bin As apa? Menulis. Kemudian Abdullah bin Amr bin As dikenal dengan apa? Ahlu ibadahnya para sahabat, abidus sahabat, ma'ruf, masyhur. Hadis yang tidak terlupakan. Waktu itu beliau sedang puasa sunnah. Setiap kali disodorkan amalan sunnah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ajidu fihi quwwah." Ya Rasulullah, aku masih memiliki kekuatan lagi. Sampai akhir hadis puasa Daud. Ya, kemudian sempat dia minta lagi yang lebih afdal, kata Rasulullah, afdal min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal lagi daripada puasa Daud. Sum yauman wa aftir yauman. Sehari puasa, sehari berbuka. Mafhum? Siapa itu? Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Wallahu alam bisawab, ini yang kita ambil. Jadi kesimpulannya hadis ini sering dikenal dengan hadis mengenai apa? Iftiraqul ummah, perpecahan umat. Namun di situ ada kesimpulan yang sangat besar bahwasanya ada satu kelompok yang dijamin dengan apa? Barakallahu fiik, keselamatan dari siksaan api neraka, yaitu al-firqatun najiyah atau ifatul mansurah, ahlus sunnati wal jamaah. Walhamdulillah rabbil alamin.